Go. Semuanya, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabatku, kembali di sini bersama channel media edukasi dan dakwah. Pada kesempatan kali ini akan memberikan tutorial, yaitu berkenaan dengan rumus-rumus yang sering dipakai di Microsoft Excel. Baiklah, sahabatku, apabila video ini bermanfaat untuk teman-teman, maka mohon untuk dapat memberikan tombol subscribe, like, share, dan komen agar kami bisa menyediakan tutorial-tutorial berikutnya yang lebih bagus lagi. Silakan simak videonya. Baiklah sahabatku, kita langsung saja menuju kepada aplikasi Microsoft Excel. Sahabatku, sudah terbuka untuk lembar project dari Microsoft Excel. Yang pertama, sebelum kita kepada rumus-rumus, kita akan mengingatkan kembali bagaimana cara membuat kolom pada Microsoft Excel, ya. Untuk membuat kolom tidak terlalu sulit, ya kita blok saja kolom-kolom mana yang akan kita buat kolom, ya. Kita blok saja, kemudian kita klik kanan, kemudian klik format cell. Di sini ada menu border, ya. Klik saja yang di width line dan inside ini, ya. Kemudian klik OK. Nah, maka sudah terbentuk, ya, membentuk kolom, ya. Kemudian tinggal mengatur saja, umpamanya kita atur untuk nomor, nama. Apabila itu ini kolom dibuat daftar nilai, maka di sini dibuat kolom-kolom nama, mata pelajaran, kemudian jumlah, rata-rata, ranking, lulus dan tidak lulus, dan seterusnya. Nah, bagaimana kalau menambahkan atau mengurangi kolom yang tersedia? Andaikan kita ingin menambah kolom, maka diblok saja. Kalau kita menambah kolom ke bawah, kita blok saja. Umpamanya kita bisa menggunakan keyboard dengan cara Ctrl Shift Plus, ya. Kemudian kita enter row. Oke, maka akan menambah kolomnya. Jika kita ingin mengurangi, kita cukup tekan pada keyboard tombol Ctrl Min, ya. Kemudian klik pada enter row. Oke, maka kolomnya akan berkurang. Selanjutnya, apabila kita akan mengurangi kolom ke samping, ya, kita blok saja ke samping. Kemudian kalau ingin mengurang berarti Ctrl Min, kemudian klik pada enter kolom, maka akan berkurang kolomnya. Baiklah teman-teman, ini sekedar mengingatkan kembali pada pembuatan kolom, ya. Kita lanjut ke berikutnya. Yang pertama, kita akan memberikan nomor pada sebuah tabel, ya, dengan cara rumus, ya, bahwa membuat nomor itu bisa banyak sekali, bisa saja dengan cara manual 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Cuman kalau itu barisnya banyak maka akan memakan waktu. Dan kalau kita rumuskan, cukup saja dengan yang pertama kita tulis angka 1, kemudian yang di bawahnya klik sama dengan, kemudian arahkan kursor ke atas ke angka 1, kemudian kita tekan Shift plus tambah 1, ya, kemudian enter. Nah, maka sudah akan merumus menjadi 2. Tinggal drag saja ke bawah pada sisi paling kanan bawah ini, ya. Kita drag ke bawah semuanya, maka sudah akan menjumlah atau akan memberikan nomor dari urut
1 sampai seterusnya. Yang berikutnya kita akan memberikan rumus ya, yaitu konta, itu bagaimana mengetahui kolom yang terisi. Nah, ini di kolom mata pelajaran bahasa Indonesia ada beberapa kolom yang tidak terisi. Sementara kita ingin menghitung kolom-kolom tersebut yang sudah terisi jumlahnya berapa ya. Maka bisa kita gunakan dengan menggunakan rumus konta ya. Contohnya sama dengan konta buka kurung ya. Kemudian ini drag saja dari atas sampai ke bawah sampai full, kemudian tutup kurung, enter ya. Nah, sudah kelihatan atau dapatkan hasilnya, yaitu di dalam kolom tersebut yang terisi nilainya ada 8. Kita cek kembali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Ada 8 ya kolom-kolom yang terisi, sementara yang tidak terisi berarti bisa kita hitung 1, 2, 3, 4. Nah, inilah fungsinya rumus untuk konta. Baik sahabatku, kita lanjut pada rumus yang berikutnya. Kita akan mencoba menggunakan rumus kontif. Rumus kontif ini adalah yaitu untuk menghitung antara jumlah laki-laki dengan jumlah perempuan ya. Kita tidak mungkin andaikan data itu banyak kemudian akan kita menghitung satu-satu. Maka dengan cara rumus kontif ini kita akan dapat menghitungnya. Kita coba hitung yang laki-laki dengan menggunakan rumus sama dengan kontif buka kurung, kemudian kita drag saja dari atas sampai ke bawah ya. Kemudian tekan titik koma, kemudian tanda petik. Karena yang ingin dicari laki-laki maka kita menggunakan huruf L ya, tanda petik, kemudian tutup kurung. Setelah itu kita akan enter. Nah, sudah dapat hasilnya adalah 3. Bisa kita cek bahwa dari data tersebut ada 3 anak yang jenis kelaminnya adalah laki-laki. Selanjutnya untuk menghitung yang perempuan dengan rumus yang sama, yaitu sama dengan kontif kemudian buka kurung, kita drag dari atas sampai ke bawah sampai selesai, kemudian titik koma, kemudian tanda petik, kemudian P, tanda petik lagi, kemudian tutup kurung. Setelah itu kita enter, maka akan mendapatkan hasil, yaitu yang perempuan ada 9 anak. Inilah fungsinya kontif, yaitu untuk menghitung gender atau laki-laki dan perempuan. Sahabatku, kita lanjut pada rumus yang berikutnya, yaitu summary atau menjumlahkan ya, sum ini dari data yang ada ini. Tabel mata daftar nilai semester ganjil ini ya, sudah ada datanya, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, fisika, kemudian kimia. Ini akan kita jumlahkan ya dengan cara sama dengan sum buka kurung, kemudian kita jumlahkan dari sini ke sini, kemudian tutup kurung, setelah itu enter. Maka akan sudah didapatkan, tinggal drag saja ke bawah dengan menekan tombol mouse di bawah, di sudut kanan bawah ya, berbentuk plus ini, kemudian kita drag ke bawah sampai selesai. Nah, maka semuanya akan merumus, jumlahnya semuanya akan sudah didapatkan. Inilah fungsinya untuk summary atau menjumlahkan ya. Kemudian buka kurung,
kemudian D5 titik 2, kemudian di sini G5, kemudian dalam kurung, maka akan mendapatkan nilai rata-rata. Kemudian setelah mendapatkan satu, kita drag dengan cara menekan tombol mouse dari sudut sebelah kiri, sebelah kanan bawah, kemudian kita drag terus ke bawah sampai selesai. Nah, semuanya akan membentuk atau akan terisi rata-ratanya ya dengan mudah, dengan yang sama, dua angka di belakang koma. Nah, inilah adalah fungsi untuk membuat rata-rata atau merumus rata-rata. Yang berikutnya adalah kita akan membuat ranking ya. Akan membuat ranking. Rumusnya adalah caranya sama dengan rank buka kurung, kemudian kita arahkan kursor ke nomor 1, kemudian titik koma, arahkan lagi. Setelah itu kita beri tanda dolar, bagi 2 atau titik 2, kemudian ke paling bawah kita kasih logo dolar, ini juga sama. Setelah itu tutup kurung. Nah, maka sudah akan merumus ya. Seperti ini, kita tinggal drag saja ke bawah sampai data ini tercukupi. Nah, sudah terumus dari ranking 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12. Ya, semuanya. Nah, ini cara merankingnya ya. Yang berikutnya adalah bagaimana kita membuat kelulusan atau data kelulusan ya. Caranya adalah dengan menggunakan rumus if ya. Dengan rumus if, caranya sama dengan if buka kurung, kemudian kita standarkan apabila nilai 60 ke bawah berarti dia tidak lulus. Ya, berarti kita arahkan ke sini. Ya, kemudian lebih kecil dari 60, titik koma, kita tulis tidak lulus, titik koma lagi atau tanda petik ya, kemudian titik koma, tanda petik lagi, kemudian lulus, tanda petik, dan tutup kurung. Setelah itu kita enter. Oh, tidak mau dia. Mana yang salah? Oh, bukan titik 2. Kita ulang kembali. Titik 2 di sini. Kemudian tanda petik. Tidak lulus. Kemudian tanda petik. Titik 2, tanda petik lagi. Lulus. Tanda petik dan tutup kurung. Nah, kenapa ini tidak bisa ya? Masih ada kesalahan. Nah,
Ternyata tadi tutup kurungnya ada 2 ya. Ini sudah terdapat tanda kelulusannya. Tinggal kita drag saja ke bawah sampai data itu tercukupi ya. Ya, kita drag semuanya. Semuanya dinyatakan lulus ya. Andaikan dinyatakan lulus itu apabila 70 ke atas, maka kita akan ganti 60 menjadi 70. Nah, iya. Kita drag ulang ke bawah. Nah, ada beberapa siswa yang dinyatakan tidak lulus berdasarkan rumus tersebut karena rumus tersebut adalah ketika nilai lebih kecil dari 70 maka dinyatakan tidak lulus. Nah, ini adalah fungsinya rumus if ya, untuk membuat lulus atau tidak lulus, naik dan tidak naik pada sebuah daftar nilai. Berikutnya adalah kita akan membuat grafik ya. Membuat grafik ini sangat mudah sekali. Ini kita blok saja. Mulai dari nama, kemudian daftar nilainya, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, fisika, kemudian jenis kelaminnya, kita blok semuanya. Setelah itu, klik pada insert, kemudian ada menu kolom seperti ini, kita klik saja. Nah, akan mendapatkan grafik seperti ini ya. Ini adalah grafiknya sesuai dengan perolehan daftar nilai tersebut. Yang berikutnya yaitu kita akan merubah huruf besar menjadi huruf kecil semua ya. Caranya menggunakan rumus lower ya. Menggunakan rumus lower sama dengan lower buka kurung, kemudian arahkan kursor, tutup kurung, kemudian enter. Nah, maka akan didapat semuanya tulisan akan menjadi huruf kecil semua ya, dengan menggunakan lower. Yang berikutnya rumusnya yaitu kita akan mengubah awal kata itu menjadi huruf besar semua ya, dengan rumus yaitu proper ya, akan menggunakan rumus ini ya. Proper ya, dengan menggunakan proper. Contohnya sama dengan proper buka kurung, kita short saja tulisannya, tutup kurung, enter. Nah, semuanya akan merubah. Pada setiap awal kata akan menjadi huruf besar semua. Dan yang terakhir kita akan membuat menjadi dari huruf-huruf kecil ini akan menjadi huruf besar semua, yaitu dengan rumus upper ya. Caranya sama dengan kita tulis upper, kemudian buka kurung, kita short saja kalimat atau tulisan yang akan kita rubah, kemudian tutup kurung, setelah itu enter, OK, maka semuanya akan berubah menjadi huruf besar semua. Nah sahabatku, inilah rumus-rumus penting yang selalu kita gunakan pada penggunaan Microsoft Word. Mudah-mudahan bermanfaat rumus-rumus yang saya sampaikan ini, dan mudah-mudahan jika video ini bermanfaat untuk teman-teman, mohon untuk dapat bantu untuk subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.